Beli sepatu dari kulit rusa, beli 2 pasang untuk tetangga. Jika berjuang janganlah putus asa, jika jatuh bangkitlah sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Ini tuh masih pagi banget teman-teman ya. Ini tuh aku sambil nyuci pakaian di belakang sana. Jadi pakaian itu masih muter di mesin cuci. Di sini aku mau mau nyapu halaman dulu biar agak bersihan sedikit lah halaman aku ini. Karena terkadang itu aku suka ngerasa minder gitu ya sama halaman tetangga teman-teman, halaman mereka tuh bersih-bersih gitu ya teman-teman. Pas giliran ngelihat halaman aku, masya Allah, amburadul ya teman-teman, sampah di mana-mana, berantakan gitu ya, kayak nggak nyaman aja gitu teman-teman ngelihatnya gitu ya. Makanya di sini aku mau beresin dulu lah halaman aku ini sambil nungguin cucian aku itu kelar. Pokoknya di sini aku beresin dulu di bagian luar biar bagian luar ini bersih dulu gitu ya. Di bagian dalam mah nggak apa-apa, ntar aja diberesin juga kagak apa-apa gitu ya. Yang penting di bagian luar itu udah sedikit lebih kelihatan bersih aja dulu. Ini tuh anak-anak juga udah bangun ya teman-teman. Tumben banget sih mereka tuh bangunnya agak pagi ya. Kalau si kakak sih memang keseringannya tuh bangunnya tuh pagi teman-teman. Kalau misalnya ayahnya itu udah beranjak dari tempat tidur, biasanya dia juga ikut bangun gitu. Karena kalau pak suami tuh bangunnya kalau pas dia mau kerja manen gitu ya, biasanya itu 6:30 atau jam 7 itu bangun, tergantung lah orang yang kerja itu ngajak jam berapa gitu. Nah teman-teman, ini kebetulan ada juga tetangga ya. Itu tetangga aku pas di belakang rumah ya teman-teman. Dia itu mau ngajakin aku buat rewang gitu teman-teman ya. Jadi ya aku jawab insya Allah aja. Karena kalau misalnya buat rewang-rewang gitu, kalau pas pak suami nggak kerja aku bisa pergi teman-teman. Tapi kalau pas pak suami itu kerja aku nggak bisa pergi gitu ya. Alasannya itu banyak. Satu, nggak ada motor. Dua, anak-anak siapa yang jaga gitu ya. Nggak mungkin aku bawain anak-anak ke tempat rewang gitu. Pasti bakalan ngerusuh jadinya di sana, dan akhirnya aku ya malah nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Ini tuh sekarang sampah-sampah dedaunan rambutan udah mulai nggak ada nih teman-teman, palingan yang kayak cuma diterbang-terbangin angin doang gitu ya ke halaman aku. Tapi ini tuh sampah jajanannya anak-anak, jangan ditanya, banyak banget teman-teman ya. Karena ya anak-anak itu kalau misalnya makan jajan itu kadang kalau pas aku lepas dari kulitnya mereka suka nggak mau gitu ya. Jadi kadang itu jajannya itu ya dipegang sama bungkus-bungkusnya sekalian gitu, dan akhirnya habis makan ya dibuang-buangin aja jajannya, bungkusannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, kalau misalnya halamanku selalu bersih dan rapi juga kurang bagus juga kali ya. Jadi kalau misalnya halamanku selalu bersih dan rapi ya aku nggak bakalan bikin kontennya punya halaman gitu kan. Tapi kalau misalnya halamanku kotor ya aku tuh bakalan bisa ngonten. Nah teman-teman, di sini aku mau langsung sapu aja untuk semua sampahnya itu ke sini ya, dan aku tumpuk di sini. Nanti kalau misalnya pas udah kering gitu ya aku bakalan bakar. Ini tuh nggak terlalu kering teman-teman sampahnya karena memang tadi itu sempat gerimis gitu. By the way teman-teman, tentang nyapu halaman ya, dulu pas aku itu pindah ke rumah ini, sebelum aku ngonten itu aku nggak pernah loh teman-teman nyapu halaman ini. Yang selalu nyapu itu ya pak suami gitu ya. Tapi semenjak aku itu ngonten teman-teman, mulailah di situ aku nyapu halaman juga, karena kan aku juga pengen nyari aktivitas gitu teman-teman gitu ya. Makanya aku tuh mulai nyapu halaman, dan ya terusan deh sampai sekarang. Tapi kalau dulu tuh ya teman-teman, dari aku pindah ke rumah ini, karena kan aku pindah ke rumah ini dulu pas aku lagi hamil si Twin ya. Kalau nggak salah itu hamil sekitar 4 apa 5 bulan gitu teman-teman aku pindah ke rumah ini gitu ya. Dan itu tuh ya selalu pak suami teman-teman yang nyapu halaman, karena aku tuh dulu memang perutnya tuh gede banget teman-teman ya, namanya juga isinya 2 gitu kan. Tapi ya masih tetap sih teman-teman, pas aku hamil Twin itu aku masih sempat ya ikut lomba pidato. Itu tuh aku inget banget, aku
aku tuh lomba pidato pas Pak Suami tuh lagi ngecat, teman-teman, lagi ngecat area ruang serbaguna itu jadi warna hijau gitu ya. Karena dulu bawaan asli dari orang yang punya rumah ini tuh bukan warna hijau teman-teman, tapi warna kuning gitu ya, dan itu kayak kelihatan lusuh gitu. Makanya digantilah sama Pak Suami jadi warna hijau. Dan Pak Suami tuh ngecatnya itu malam-malam teman-teman, karena kan Pak Suami waktu itu kan kerja di PT Ayam gitu ya, di PT Java gitu. Jadi pulang dia kerja sore hari langsung ke rumah itu buat ngecat gitu ya, buat rapi-rapi gitu. Dan aku tuh pas nemenin Pak Suami lagi ngecat kayak gitu ya, aku sambil bawa buku teman-teman buat ngarang pidato karena memang mau ada lomba gitu teman-teman. Jadi pas Pak Suami tuh lagi ngecat ya aku tinggal aja pas di malam hari lomba gitu ya. Karena kan aku pengen aja gitu teman-teman ikut lomba biar kayak ada kenang-kenangan lah gitu ya. Cuman sekarang-sekarang ini udah nggak pernah lagi nih teman-teman aku tuh ikut lomba-lomba pidato gitu, karena aku juga nggak ada denger gitu ya. Ada ada kategori buat emak-emaknya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu mah sering gitu ya. Mungkin aku aja yang nggak tahu gitu ya, karena kan aku juga udah jarang keluar rumah. Kalau dulu mah aku sering kelayapan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sering banget dapat info-info kalau misalnya ada apa gitu ya. Kalau sekarang ini mah udah jarang aku dapat info mah teman-teman gitu ya, karena kan aku sering di rumah aja gitu ya. Bahkan kadang itu kayak misalnya tetangga yang nggak jauh dari rumahku aja kayak ada yang kejadian ini gitu ya, yang begini begitu, aku tuh kadang suka nggak tahu gitu ya. Dan aku juga tim yang nggak terlalu sering buat kumpul-kumpul sama tetangga gitu teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu jarang ya. Kalau sekarang palingan ya sesekali aja, itu pun sama tetangga yang di samping rumah gitu. Nah itu palingan sesekali aja, itu kadang juga ada gitu ya. Ya biar nggak terlalu kayak kelihatan nggak mau bergaul aja sih teman-teman. Jadi kadang ya aku suka ngobrol-ngobrol juga gitu, apalagi sama tetangga aku yang di bagian sebelah kanan dari rumahku gitu ya, yang ada dekat pohon jeruk. Nah itu aku sering banget ngobrol tuh teman-teman. Dan aku kalau misalnya pas lagi ngonten beliau datang itu sambil ngobrol ya, beliau nggak keberatan karena beliau juga udah tahu kerjaan aku gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah aku nggak sungkan-sungkan banget. Oke deh teman-teman, kita lupakan dulu tentang cerita aku. Lanjut di sini kita mau masak ya, bukan kita sih tapi aku yang mau masak. Nah teman-teman, di sini tuh ya seperti biasa aja lah ya, aku masak menu yang simple-simple. Dan ini aku lagi ngegoreng kentang, dan ini aku lanjut kasih minyaknya itu tepung terigu, berarti itu tandanya aku mau goreng ikan ya. Dan ini adalah ikan sungai yang didapat sama Pak Suami ya teman-teman. Ikannya itu lumayan banyak loh teman-teman, satu toples yang lumayan gede gitu ya. Itu pun ikannya itu udah dikasih juga sama kakak ipar aku teman-teman. Tapi ikannya itu masih lumayan banyak. Jadi mungkin kalau misalnya aku belanja mingguan besok gitu ya, aku nggak bakalan beli ikan lagi karena stok ikan tuh di rumah lagi banyaknya gitu ya teman-teman. Terus juga ikan yang agak gedean juga ada ya buat anak-anak gitu ya. Jadi ya nanti kalaupun ke pasar nggak beli ikan, palingan kalau misalnya ayam murah beli ayam, kalau misalnya ayam mahal ya udah nggak usah beli, toh juga nggak pada doyan. Palingan yang doyan makan itu aku doang. Anak-anak juga udah nggak terlalu suka. Bahkan sate aja teman-teman kadang itu sesekali juga ada gitu ya nggak dimakan sama anak-anak dagingnya. Mungkin ada juga pas mereka itu bosan atau jenuh gitu ya. Oke deh teman-teman, tadi aku udah rebus cabai buat sambal ikan sama kentang ini. Terus ini aku lagi rebus lagi cabai. Itu cabai rawit setan dikasih bawang merah sama tomat ya, karena aku mau bikin stok sambal. Karena kan sambal yang aku bikin buat ikan itu nggak pedas teman-teman. Jadi aku pengen bikin sambal cabai rawit itu biar ada pedes-pedesnya lah gitu ya. Karena memang makan tanpa ada pedes itu kayak kurang nikmat aja gitu ya. Ya mungkin karena udah kebiasaan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya makan itu pengen itu ada pedes-pedesnya gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku pakai 2 wajan ya, aku panasin 1 wajan lagi. Ya ini tuh buat numis si sambal cabai rawit itu ya teman-teman, biar biar cepet gitu ya. Karena kalau misalnya aku tunggu ikannya mateng gitu, terus aku nanti tumis sambal buat ikan, terus nanti tumis lagi sambal yang ini kayak lama banget gitu kan. Jadi udah di sini aku langsung aja pakai 2 wajan biar cepet gitu ya numisin si sambal-sambalnya ini. Karena kalau buat numis sambal yang harus disimpan gitu teman-teman ya, itu bener-bener harus mateng banget gitu ya teman-teman, benar-benar harus matang lah gitu ya, biar biar nggak cepet basi gitu.
Nah ini jangan lupa buat ditambahin garam, terus juga ditambahin micin. Aku juga kasih sedikit gula ya teman-teman, aku nyoba ngasih sedikit gula. Tapi karena mungkin terlalu ngasihnya itu sedikit banget gitu ya, kayak nggak ada ngaruh apa-apa sih teman-teman. Tetap aja sambelnya pedes, malah nggak ada rasa-rasa gula-gulanya gitu. Karena aku bikinnya itu ya cuman setengah sendok teh teman-teman gitu ya, pokoknya dikit banget gitu ya, karena aku mau nyoba-nyoba aja gitu. Tapi ternyata memang nggak ada perubahan rasa. Ya mungkin karena itu sih teman-teman, karena memang aku bikinnya itu terlalu sedikit gitu ya untuk si gulanya. Nah ini sambal yang buat si kentang dan juga ikan itu juga udah aku tumis tuh teman-teman, dan juga aku kasih garam. Nah itu ternyata aku lupa ngebesarin apinya, kok ini tuh nggak ini ya nggak meletup-meletup gitu ya, tapi ternyata apinya belum aku gedein. Oh ya teman-teman, kalian pada masak apa nih hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku, sambal ikan dan juga kentang? Ikannya ikan sungai teman-teman, aduh bener-bener sedap gitu ya kalau ikan sungai itu dimasak, rasanya itu manis teman-teman. Dan juga pokoknya enak sih ya, mungkin karena ikan itu fresh dan ditangkap langsung gitu, jadi rasanya itu lebih enak gitu. Nah ini pokoknya udah mateng, langsung aja aku tuh aduk-adukin si tempe dan juga ikannya biar tercampur semuanya merata karena bumbu. Aduh ternyata ini tuh kesenggol gitu ya teman-teman, titik ininya, titik fokus pencahayaannya, alhasil itu tiba-tiba gelap. Tapi masih lumayan jelas kan teman-teman, jadi ya udahlah tetap aja aku masukin aja ke video. Oke deh teman-teman, udah mateng satu lauknya gitu ya. Ini tinggal nungguin si sambal ini nih, karena kan seperti yang aku bilang tadi, ini sambal itu harus benar-benar diperhatikan banget matengnya gitu ya. Tapi ya nggak lama-lama banget, karena kan ini tadi juga udah aku rebus ya. Dan ini sambalnya udah mateng, udah jadi nih teman-teman, langsung aja aku salin dan aku pindahin ke dalam wadah. Dan setelah ini aku lanjut aja seperti biasa ya teman-teman, beres-beres pastinya. Langsung aja dilap-lapin, karena yang namanya tadi tuh numis sambal gitu ya, dan pakai wajan yang pendek gitu tepi-tepinya, itu benar-benar banyak banget teman-teman untuk si minyak-minyak yang nyiprat-nyiprat gitu ya, baik ke kompor ataupun ke sekitarannya. Oke ini dia teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah makan pakai menu kayak gini aja tuh rasanya udah sedep ya. Dan teman-teman, tadi pagi aku masih belum ada beresin kamar ya. Dan ini setelah masak, barulah aku sempat buat beresin kamar nih teman-teman. Jadi baru aku beresin lah ya kamar ini sekarang. Karena kan bentar lagi juga anak-anak itu mau tidur gitu ya. Jadi aku mau beresin dulu biar nanti pas tidurin anak-anak juga udah enak gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya pas berantakan kayak gini tuh ya, pas tidurin anak-anak tuh suka bingung sendiri gitu ya, mau naruhin bantalnya di mana gitu ya. Nanti anak-anak malah kesempitan gitu kan. Makanya di sini kalau misalnya udah diberesin kayak gini tuh, jadi nanti tuh lebih lebih mudah gitulah teman-teman buat nyusun gitu ya pas anak-anak itu udah mau tidur. Dan juga kamarnya kan udah bersih gitu ya, jadi nanti itu tinggal dikasih alasnya aja gitu ketika anak-anak itu udah mau tidur. Oh ya teman-teman, aku tuh dapat pertanyaan, apakah anak-anak itu selalu tidur setiap hari? Alhamdulillah dari bayi ya teman-teman sampai sekarang mereka itu selalu tidur di siang hari, dan aku tuh bang bener-bener selalu mendisiplinkan tidur siang ya. Karena menurut aku ya teman-teman, anak-anak itu butuh banget tidur siang ya, biar badan mereka itu nggak terlalu lelah banget teman-teman dengan aktivitas bermainnya mereka gitu ya. Jadi aku selalu usahain buat anak-anak tuh selalu tidur siang. Alhamdulillah sih anak-anak itu ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang itu kalau misalnya mau tidur siang itu nggak rewel gitu ya, selalu aja nurut teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah mandi ya waktunya tidur siang gitu, selalu aja begitu. Alhamdulillah, jadinya kayak anak-anak itu juga kayak jarang sakit gitu teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang udah nungguin video progres renovasi, yang sabar ya teman-teman, setelah video ini bakalan ada video progres renovasi ya teman-teman. Karena di belakang sana kalian tuh udah bisa lihat ya, itu udah ada Pak Tukang. Karena memang renovasi itu udah mulai berjalan lagi gitu ya, alhamdulillah. Nah ini pokoknya kalian tuh tungguin aja gitu ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya ya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku tuh upload dan update video-video terbaru gitu ya. Karena aku tuh upload video tuh dalam sehari 2 kali teman-teman, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Karena kan aku tinggalnya tuh di daerah Pekanbaru ya.
Alhamdulillah ini area di bagian dalam rumah ini udah lumayan bersih, dan di sini aku lanjutin buat keluar rumah pastinya ya teman-teman, ke teras ya, karena memang kalau udah habis nyapu dari dalam rumah itu kalau nggak langsung ke teras itu rasanya gimana gitu ya teman-teman, kayak nggak mungkin aja gitu ya, karena kan sampahnya banyak ya. Jadi harus benar-benar disapu juga terasnya, dan sampahnya itu ya langsung disapuin aja keluar gitu. Padahal baru tadi aku nyapu halaman teman-teman, tapi tuh kalau misalnya sendiri udah ada lagi sampahnya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah biar kotor lagi halaman aku, jadi biar besok tuh ada alasan lagi buat nyapu lagi. Ya begitu aja lah teman-teman, terus ya perputaran roda pekerjaan di rumah. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku di hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, ataupun hanya sekedar sedikit menghibur kalian semua ya. Mohon maaf kalau misalnya di video aku ini tuh ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.